Bumi kita sedang sakit. Ada kematian, tapi bukan komplikasi jiwa. Kuatkan ragamu, jalani pilihan hidupmu. Jadilah nafas bagi sesamamu, dan kita akan diselimuti kasih sayang. Inilah persembahan lagu dari kami untuk bumi kita, ciptaan Susilo Bambang Yudhoyono. Jauh di sana di ujung dunia, aku datang membawa harapan bersama kawanku, umat hamba Tuhan, bersatu untuk kelestarian alam. Kita ini taman tentang laut dan biru langit biru. Mari kita bersama jadikan pusaka satu lawan bangsa sedunia. Bersatu, bersatulah kawan, bersatu dunia untuk bumi kita. Lakukan, mari kita lakukan, bergandengan tangan untuk menjaganya. Tengah datang tangan memohon pada Tuhan, selamatkanlah anak cucu semua. Bersatu, bersatulah kawan, bersatu dunia untuk kita. Lakukan, mari kita lakukan, bergandengan tangan untuk menjaganya. Untuk bumi kita, lakukan, mari kita lakukan, bergandengan untuk menjaganya. Serahkan tangan memohon pada Tuhan, selamatkanlah anak cucu semua. Tengah datang tangan memohon pada Tuhan, selamatkanlah anak cucu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Kabupaten Sleman, yang saya hormati anggota DPRD Kabupaten Sleman Bapak Muhammad Yudan, yang saya hormati Lurah Desa Sidokarto Bapak Haji Istiarto Agus Sutaryo SE, yang saya hormati Kepala Dusun Rewuletan Bapak Dwi Hartono, yang saya hormati Ketua RW 21 Bapak Suyanto, yang saya hormati Ketua RT 04 Bapak Mujiman,
dan Ketua RT 05 Bapak Tujono, dan seluruh warga Ruwetan RW 21. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita semua dapat memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini. Tak lupa, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir. Amin. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Boyan Firdausi sebagai pembawa acara. Peringatan Malam Tirakatan pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya karena kita sedang di masa pandemi COVID-19. Kami menghimbau kepada seluruh warga Ruwetan RW 21 untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, mulai dari mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Baik, menginjak acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Hari Merdeka yang akan dipandu oleh paduan suara ibu-ibu RW 21. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Dusun Rauretan, Bapak Dwi Hartono. Kepada Bapak Dwi Hartono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Kepada warga RW 21 Padukuhan Wetan yang saya cintai dan saya banggakan, walaupun di masa pandemi COVID-19 masih berlangsung, tetapi tidak memudarkan kita untuk memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Walaupun di masa pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka dalam merayakan dan menyambut Hari Kemerdekaan, tetapi kita perlu meneladani jiwa kebersamaan dari pahlawan kita yang telah mendahului kita. Dengan itu mari kita ambil pelajaran dari mereka. Kita bersama-sama untuk saling menghormati, saling bekerjasama di dalam menanggulangi COVID-19 ini, sehingga menjadi relevan apabila kita mensinkronkan jiwa kepahlawan ini di dalam menghadapi COVID-19 ini. Dan kiranya kebersamaan ini akan selalu berlanjut di dalam pembangunan selanjutnya. Dan untuk itu semua elemen yang ada di RW 21, dari anak-anak, dari pemuda, dari ibu-ibu dan bapak-bapak, mari kita bersama-sama dalam melaksanakan pembangunan di Padukuhan Wetan lewat RW 21. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dwi Hartono atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan Lurah Desa Sidokarto. Kepada Bapak Haji Istiarto Agus Sutaryo SE kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua BPD Desa Sidokarto beserta anggotanya. Yang saya hormati Babin Kaptimas dan Babinsa Desa Sidokarto. Yang saya hormati perangkat Desa Sidokarto. Yang saya hormati Ketua Lembaga Kemasyarakatan Desa Sedesa Sidokarto, Ketua LPMD, Ketua RW, Ketua RT, Ketua PKK, dan Ketua Organisasi Kepemudaan seluruh Desa Sidokarto. Yang saya hormati tokoh masyarakat dan tokoh agama Desa Sidokarto, Bapak, Ibu, dan Saudara, warga masyarakat Desa Sidokarto yang berbahagia dan yang saya cintai. Mengawali sambutan saya, perkenankan saya mengajak seluruh masyarakat Desa Sidokarto. Marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat, karunia, dan petunjuknya, kita semua masih bisa merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang pada saat ini jatuh di usia yang ke-75 tahun. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 ini akan sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.
pada peringatan 75 tahun kemerdekaan tahun ini, Indonesia tengah berjuang melawan pandemi virus corona COVID-19 yang juga melanda seluruh dunia. Bapak, Ibu, Saudara, warga masyarakat Desa Sidokarto yang kami banggakan. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih dan rasa bangga untuk seluruh warga masyarakat Desa Sidokarto berkat kerja keras dan dedikasinya yang tinggi telah membantu pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa Sidokarto, baik dalam bidang pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa, serta masih semangat melestarikan gotong royong dan kebersamaan, sehingga dengan bantuan yang telah diberikan kita akan dapat mewujudkan Desa Sidokarto yang cerdas, sehat, dan sejahtera. Apa yang kita lakukan dengan membangun Desa Sidokarto ini merupakan salah satu bentuk ucapan syukur dan penghormatan kita terhadap para pejuang dan pahlawan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan mereka akan selalu kita kenang dan pengorbanan nyawa mereka tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa ini. Oleh karena itu, marilah kita merayakan hari kemerdekaan ini dengan semangat seperti perjuangan para pahlawan kita. Marilah membiasakan diri untuk menjadi pribadi yang merdeka. Untuk peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun ini, pemerintah mengambil tema Indonesia Maju. Melihat tema tersebut, Sidokarto Maju perlu kita perjuangkan, menjadikan Sidokarto yang terus bergerak ke depan menuju sesuatu yang lebih baik, memiliki pergerakan, tidak berjalan di tempat, melakukan lompatan yang mantap, terukur dan terencana, dan hasilnya akan kasat mata dan hasilnya bisa dinikmati masyarakat Desa Sidokarto. Dalam masa sekarang ini, semangat perayaan kemerdekaan juga kita patri dengan semangat melawan virus corona COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara warga masyarakat Desa Sidokarto yang kami banggakan. Dalam suasana yang demikian, di tengah pandemi COVID-19 yang masih menjadi momok tersendiri bagi seluruh masyarakat di Indonesia, marilah kita jaga kesehatan diri sendiri, keluarga, dan kesehatan bersama. Kita ciptakan solidaritas antar warga. Kita ciptakan rasa saling mengasihi dengan sesama, sehingga tumbuh rasa persatuan dan kesatuan di Desa Sidokarto ini. Marilah kita menjalankan protokol kesehatan dalam melawan virus corona COVID-19 dengan wajib memakai masker, cuci tangan dengan sabun di air mengalir, jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, dan berperilaku hidup bersih dan sehat. Marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga virus corona COVID-19 ini segera lenyap di bumi pertiwi Indonesia yang kita cintai ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, Saudara, warga masyarakat Desa Sidokarto. Semoga dengan momen peringatan ini, kemerdekaan Republik Indonesia ke-75, kita kembali tersadarkan untuk senantiasa bersyukur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa berupa kemerdekaan, yaitu melalui tindakan nyata untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan positif atau kegiatan yang bermanfaat baik bagi diri sendiri, orang lain, keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dirgahayu kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Selamat berjuang, selamat mengisi kemerdekaan, dan merdeka, merdeka, merdeka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima
kasih kepada Bapak Haji Istiarto Agustario, SE atas sambutannya. Selanjutnya persembahan tari yang akan ditampilkan oleh Adik Sekar. Wanci biar yang kolon baru pradesan wis wiwit obah lanang wadon sami anambut karya. Terima kasih kepada Adik Sekar atas penampilannya. Selanjutnya, sambutan dari anggota DPRD Kabupaten Sleman kepada Bapak Muhammad Yudan, SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku warga
RW 21 Rewuletan yang berbahagia, yang saya cintai. Sebagaimana kita ketahui, dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2016-2021 dan RKPD tahun 2020, bahwasanya visi Kabupaten Sleman itu adalah terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikan sistem e-government menuju smart agency pada tahun 2021. Pada kesempatan yang baik ini, saya sangat mengapresiasi Pemkab Sleman yang sangat responsif terhadap pandemi COVID-19 dengan melakukan realokasi, refocusing, dan penambahan anggaran terutama di bidang kesehatan, kemudian pemulihan ekonomi, dan kemudian bantuan sosial. Tentu kita semua sudah tahu semuanya, dan itu sangat kita rasakan bersama. Namun ada catatan menurut saya, masalah dampak COVID-19 ini, satu catatan kami adalah meskipun pemerintah itu fokus dalam penanganan ekonomi, terutama kemudian penumbuhan UMKM, akan tapi tetap masalah kesehatan itu tetap prioritas utama. Karena bagaimanapun kalau warga kita sehat, maka kemudian warga kita akan berdaya dan kemudian akan menghidupkan UMKM yang ada di sekitar kita, khususnya di RW 21 Rewuletan. Kemudian terakhir, di forum yang bahagia ini tidak banyak yang saya sampaikan, akan tapi kita ingin sekali mendorong bahwasanya warga Sleman, meskipun nanti taruhlah di kuartal kedua pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menurun minus 5,32, kemudian kita akan lihat nanti kuartal ketiga apakah kita naik atau turun. Kita sebagai warga Sleman harus tetap bersemangat, artinya kita harus tumbuhkan ekonomi, kemudian kita harus lebih semangat bekerja, dan kemudian jangan lupa tetap kita menjaga kesehatan kita. Bolehlah negara lain mengatakan bahasanya resesi nanti akan terjadi di seluruh dunia, akan tapi mudah-mudahan itu tidak sampai ke Rewuletan, khususnya di RW 21. Oleh karena itu, di forum yang sangat berbahagia ini saya mengajak kita semuanya untuk bagaimana kita bekerja keras, bekerja cerdas, agar kemudian kita keluar dari krisis ini secara bersama-sama dan warga kita semakin maju dan sejahtera. Demikian yang bisa kami sampaikan. Dirgahayu Republik Indonesia 75 tahun Indonesia Merdeka, Indonesia maju, RW 21 maju, merdeka. Ya. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yudan SPD atas sambutannya. Selanjutnya penampilan yang akan ditampilkan oleh Adik Aurel yang akan menampilkan taekwondo. Kemudian dilanjutkan dengan Adik Akila yang akan menampilkan pembacaan puisi, dan juga dilanjutkan oleh Adik Aira, Adik Zia, dan juga Adik Kinan yang akan menampilkan tari Gunung Sulpaju.
Bacakan puisi berjudul Pahlawan di Sekolah. Guruku tercinta, terima kasih sudah membimbing aku dan teman-temanku. Guruku penuh kasih sayang kepada aku dan teman-temanku. Guruku adalah gurumu, dan teman-teman adalah sahabat tercintaku. Sahabatku penuh kasih sayang dan rindu kepada aku. Aku rindu kepada guru dan sahabatku. Terima kasih Bu Guru. Gundul gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul blimpang segane dadi saklatar, wakul blimpang segane dadi saklatar. Terima kasih kepada adik-adik atas penampilannya. Selanjutnya sambutan dari Bupati Kabupaten Sleman kepada Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, warga Sleman yang berbahagia. Dalam memaknai peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ini, seyogyanya kita gunakan untuk melakukan refleksi diri, merenungkan dan introspeksi apa yang telah kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan, membangun tanah air yang kita cintai ini. Terlebih lagi, pada peringatan kemerdekaan Republik Indonesia kali ini, bangsa Indonesia dan juga hampir di seluruh permukaan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita bersama tidak bisa melaksanakan acara malam tirakatan dan juga peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dengan seperti biasanya. Namun demikian, saya berharap hal tersebut tidak mengurangi kehikmatan kegiatan ini. Berkenaan dengan hal tersebut, marilah kita isi malam tirakatan ini dengan penuh kekhidmatan dan jauh dari hingar-bingar, sehingga tirakatan yang kita lakukan pada malam ini benar-benar mampu memunculkan kesadaran dan niat yang kuat untuk berbuat yang terbaik bagi negeri ini. Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-75 kali ini diselenggarakan dengan penuh kesederhanaan, mengingat pada saat ini kita sedang menghadapi merebaknya wabah penyakit yang disebabkan oleh virus COVID-19. Namun demikian, pemerintah Kabupaten Sleman telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir potensi penyebaran dan penularan resiko. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga berupaya mengurangi dampak yang terjadi akibat dari wabah virus COVID-19 ini. Upaya yang dilakukan pemerintah ini memerlukan dukungan dari semua pihak, terlebih lagi masyarakat yang memiliki peran sangat penting untuk memutus mata rantai penularan dan penyebaran virus COVID-19 ini. Dukungan dari masyarakat yang sangat dibutuhkan adalah dalam bentuk kepatuhan untuk melaksanakan himbauan-himbauan pemerintah seperti rajin mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman dengan orang lain, tidak keluar rumah jika tidak sangat mendesak, menghindari kerumunan, menggunakan masker jika harus keluar rumah, dan lain sebagainya. Saat ini, pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan diri untuk menghadapi tatanan kehidupan baru yang mau tidak mau
harus kita hadapi bersama. Dengan konsep adaptasi kebiasaan baru ini, diharapkan masyarakat dapat kembali produktif. Artinya, bisa kembali beraktivitas tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan yang kuat. Berbagai instrumen sudah disiapkan untuk menyambut adaptasi kebiasaan baru di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial, dan juga pelayanan publik. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sleman juga mendorong masyarakat untuk melakukan inovasi dalam rangka menyambut adaptasi kebiasaan baru ini. Melalui momentum tirakatan dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ini, saya berharap peran serta dan wujud apresiasi seluruh warga masyarakat Sleman atas kemerdekaan yang kita peroleh, yang dapat kita realisasikan melalui peran serta dan sumbangsih kita dalam turut membangun Kabupaten Sleman. Dengan sumbangsih sekecil apapun sesuai dengan peran dan fungsi kita di dalam masyarakat, maka hal tersebut akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Sleman ke depan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita wujudkan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berbudaya, dan terintegrasikannya sistem e-government menuju Sleman Smart Regency atau kehidupan yang cerdas pada tahun 2021. Merdeka! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Haji Sri Purnomo MSI atas sambutannya. Selanjutnya persembahan lagu yang akan ditampilkan oleh paduan suara Ibu-Ibu RW 21 yang akan menampilkan 2 buah lagu, yaitu Mars Sidokarto dan Langgam RW 21.
Terima kasih kepada paduan suara ibu-ibu RW 21. Yang selanjutnya akan ditampilkan profil RW 21 yang akan dilanjutkan dengan paparan potensi RW 21 yang akan disampaikan oleh Bapak Suyanto, SPD. Merupakan salah satu RW yang terletak di Padukuhan Rewuluwetan, Desa Sidokarto, Godean. Rewuluwetan RW 21 memiliki total 456 penduduk dengan mayoritas penduduk usia produktif 20 hingga 55 tahun. Dari total 456 penduduknya, 11 diantaranya berprofesi sebagai pelajar atau mahasiswa, 63 ibu rumah tangga, 66 buruh harian lepas, dan sisanya terbagi menjadi karyawan swasta, PNS, TNI ataupun Polri, dan sebagainya. Dusun Rewuluwetan RW 21 memiliki beberapa UMKM. Ada Jobeko Sport yang memproduksi jersey printing, Anissa Batik yang memiliki beberapa produk batik, Bakpia Patuk 234 produsen bakpia, dan Warung Butu Mirah yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari kamu. Yuk kita simak profil singkat UMKM-nya. Nama saya Budi Yonto Putro. Sasaran pasar itu semua kalangan, atas, bawah, menengah, anak-anak, orang tua, anak muda. Pertama, bisa mengangkat produk web, bisa Sidokarto, Rewuluwetan khususnya. Untuk kedepannya itu bisa membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Wardatul Fitro, biasa dipanggil Ibu Ada. Saya mulai usaha tahun 2010. Biasa saya menjual ini di pemasarannya di Pasar Beringat sama Malioboro. Untuk kampung sini mudah-mudahan ini bisa menjadi ladang pekerjaan ya. Nanti bisa membantu warga sekitar sini kalau ada yang butuh pekerjaan ini. Alhamdulillah warga-warga sekitar sini kebantu dengan adanya ini. Aku namanya Butu Mirah. Mungkin aku mulai awal Januari dulu aku mulai marung sampai sekarang kurang lebih 46 tahun ya. Gitu. Ya yang biasa beli di sekitar tetangga sini, ada yang dari itu Ganjan desa situ, ada yang dari Perenggan desa ini di Sorolaten, sekitar dekat-dekat desa sini banyak yang beli tinggal. Jadi desa yang baik ya mudah-mudine bagus, sama tangga kita ya yang bagus-bagus aja. Ya, nama saya Bambang Eko Prayetno. Tahun 2013 pindahlah saya ke Rewuluwetan ini untuk mengembangkan sayap. Utama pemasaran saya itu di daerah Malioboro, parkiran BI, Pasar Beringharjo. Kemudian kalau yang di sini, yang ditempatkan di Rewuluwetan ini, ya kita juga menerima para pelanggan langsung. Harapan saya terhadap UKM-UKM di sini agar ilmu kita itu bukan kita dapatkan sendiri, tapi juga untuk bermanfaat juga untuk orang sekitar supaya bisa memajukan ekonomi bersama.
Itu harapan saya. Warga Rewulu Wetan sangat ramah dan kompak, apalagi RW 21. Yuk kita coba tanyakan beberapa warganya. Kesan-kesan saya selama menjadi warga Rewulu Wetan, apa ya istilahnya gaduh-gaduh ya, karena saya tinggal dan hidup bertumbuh bersama teman-teman, bersama orang-orang yang istilahnya banyak personality, tapi di situ saya jadi belajar banyak hal. Kesan saya suasana lingkungan sejuk nyaman, teman-temannya banyak dan enak diajak bermain. Ya, di sini senang disambut baik oleh warga. Kesan saya selama tinggal di Rewulu Wetan, karena saya dari kecil sampai dewasa di sini, saya merasa nyaman. Saya warganya juga kompak, anak-anak mudanya juga banyak yang kreatif, jadi bisa mengembangkan bakat saya secara maksimal di sini. Dan untuk pesan saya bagi seluruh warga RW 21 untuk agar tetap menjaga kekompakan kita dari semua elemen di masyarakat, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu ataupun dari pemuda. Pesannya buat warga Rewulu Wetan lebih kompak lagi, lebih solid lagi. Semoga segera normal dan bisa bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, Merdeka. Pada kesempatan kali ini izinkan saya selaku Ketua RW 21 Padukuhan Rewulu Wetan akan memaparkan progres dari RW 21 Padukuhan Rewulu Wetan yang pada kesempatan malam hari ini sudah genap 1 tahun. Nah, saudaraku sekalian, kita pahami bahwasanya di Padukuhan Rewulu Wetan, karena lebih khusus ada RW 21, kalau kita lihat dari sisi SDM, maka Bapak Ibu atau saudaraku bisa melihat kondisinya seperti ini. Bisa dibaca di sini dari mulai RT 4, RT 5, ya, untuk kelompok usia, ya, dari PAUD, kemudian anak-anak, remaja, sampai kemudian usia dewasa, kemudian orang tua dan manula. Kemudian juga yang RT 5 demikian juga. Kemudian juga bisa dilihat di dalamnya ada terkait dengan pendidikan, tingkat pendidikan. Kemudian juga pekerjaan. Nah, dari pemetaan ini, saudaraku sekalian, kita bisa mengukur tingkat kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah untuk melihat seberapa jauh yang nanti akan kita pakai untuk menggerakkan atau melakukan suatu move di RW 21 agar ke depan itu kita bisa mengukur seberapa tingkat dari kekuatan itu, dan seterusnya kita bisa memetakan yang akhirnya kita bisa mempolakan apa yang semestinya kita kerjakan. Oke, saudaraku sekalian, yang selanjutnya kita pahami bahwasanya dalam wilayah kita RW 21 melakukan suatu pendataan secara lebih konkret dengan harapan apa, saudaraku sekalian? Dengan harapan kita bisa mengetahui progresnya seberapa, kemudian kekurangannya seberapa, dan kelemahannya di mana. Maka analisis SWOT perlu sekali kita jalankan, kita mulai petakan dengan harapan nanti akan memulai hal-hal yang lebih positif tentunya dalam setiap dekade atau setiap tahun itu ada kenaikan yang bisa kita lihat, ya, dengan harapan itu semua nanti akan diketahui secara lebih pasti. Saudaraku yang saya hormati, untuk selanjutnya
kita juga bisa melihat secara real di lapangan di RW 21 ini sudah banyak saudara kita, warga kita yang sudah mulai berwirausaha. Kenapa saya bilang demikian? Karena wirausaha itulah akan muncul berbagai inovasi, muncul berbagai kreativitas, muncul berbagai kemandirian yang ini akan bisa menopang dirinya sendiri dan bisa menopang lingkungan di sekitar. Kita bisa melihat kalau dari wilayah barat, gitu ya, dari utara, Mulanis ya, dan Mulanis, kafe resto itu ke selatan ada warung-warung ya, dari warung sate, warung bakso dan seterusnya. Ke selatan lagi ada dokter gigi, kemudian ke selatan lagi ada angkringan, kemudian belok di sana ada warung butum, kemudian ada konveksi, kemudian ada bakpia, kemudian ada sekolah ya buat kita, kemudian juga di sana ada jersey, ada juga bubur dan seterusnya. Ini sebenarnya kalau kita petakan atau beragamnya UKM di Padukuhan Rewulu Wetan khususnya RW 21 ini menandakan berbagai kekuatan yang ada di dalamnya itu menunjukkan adanya kemampuan dari warga Rewulu Wetan yang memang sangat beragam, dan ini menjadi keberagaman semacam ini menjadi potensi kalau memang digali dalam harapan atau dalam wujud bagaimana ini bisa ditularkan bagi yang lebih muda ataupun bagi saudara yang memang belum bergerak ke sana. Kenapa demikian? Karena ini sangat penting, terlebih di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi proses untuk pertukaran kemampuan, skill dan juga pengetahuan ini sangat dibutuhkan. Ya, saling asah-asuh antara satu dengan yang lainnya ini yang dibutuhkan oleh warga kita RW 21. Kemudian, saudara sekalian, hal yang lain setelah di bidang UKM juga kita melihat dari komposisi dari tingkat pendidikan, sebagaimana tadi bisa dilihat di sini tadi untuk jenis kategori kependidikan, maka cukup beragam dan sangat potensial di warga RW 21. Artinya peluang untuk memberikan pendidikan yang lebih baik, memberikan pelatihan, memberikan kemampuan untuk merubah yang menuju kepada ke arah kebaikan itu kesempatannya jauh lebih besar. Makanya bagaimana polarisasi ini dari pendidikan kemampuan yang ada ini kita optimalkan dengan sebaik-baiknya, kita rangkum menjadi satu kesatuan sehingga diharapkan nanti bisa menghasilkan satu kesatuan rangkaian dinamis dari pendidikan yang ada sehingga akan memunculkan energi yang baru yang bisa menghasilkan suatu kekuatan yang sangat berguna bagi masyarakat kita. Kemudian juga dari sisi agama, memang dominan terbesar kita Muslim ya, hampir 97% kita Muslim, sehingga dengan ini kita optimalkan ya warga yang Muslim ini dengan sebaik-baiknya untuk bisa mengelola warga Muslim ini dengan lebih optimal. Demikian juga untuk warga kita yang bukan Muslim atau non-Muslim bisa terberikan, tercerahkan dengan warga-warga yang dominan tadi dan tidak merasa dipinggirkan. Masing-masing punya peran saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Kemudian saudaraku sekalian, untuk potensi wilayah kita lihat di RW 21 ada belik yang bisa dioptimalkan di bidang perikanan, di bidang mungkin juga pertanian ya, yang sekiranya pertanian non padi saya pikir begitu, untuk bisa dioptimalkan entah itu tanaman produktif yang lain seperti buah dan lain sebagainya, meskipun ini juga katanya dengan kas desa ya. Kemudian juga untuk perkebunan yang ada di RW 21 cukup banyak dengan kepemilikan dari individu setiap warga. Bagaimana agar tidak terjadi lahan-lahan yang busuk, lahan-lahan yang kosong yang tidak dimanfaatkan ya, bagaimana bisa memanfaatkan menjadi apotek hidup, tanaman hidup dan seterusnya agar terberdayakan dengan lebih baik tentunya. Nah, kemampuan-kemampuan semacam inilah yang perlu kita giatkan dalam strategi untuk membangun RW 21 saudaraku sekalian, bagaimana dalam kurun periode saya kurang lebih 1 tahun ini bagaimana bisa teroptimalkan hal untuk menuju yang lebih baik. Dan 1 tahun kemudian
bagaimana ini mengacak kepada 1 tahun yang sudah berlalu, tentunya untuk peningkatan yang ke arah yang kita sampaikan di awal tadi bisa betul-betul terlaksana dengan baik dan terprogram secara cermat, secara merata, terstruktur dan real hasilnya demikian. Saudaraku yang saya hormati, untuk selanjutnya dalam bidang layanan dimaksud adalah bagaimana agar warga itu bisa menikmati di samping layanan yang sudah kita berikan, diantaranya ada meja kursi, kemudian juga ada deklet gitu ya. Tapi bagaimana sisi yang lain yang sifatnya bukan materi, seperti layanan penyuluhan, sebagaimana dulu kita sampaikan ada layanan klite, kemudian ada layanan terkait dengan bentuk-bentuk yang lain. Tentunya ini menjadi bagian tersendiri bagaimana untuk mencerdaskan masyarakat lewat kegiatan semacam obrolan santai ataupun sambung rasa yang kita mendatangkan memang para pakar di bidangnya, dengan harapan masyarakat kita akan tercerahkan. Nah, saudaraku, saudara sekalian, warga RW 21 yang saya hormati, kemudian yang menjadi tantangan terbesar dari warga RW 21 adalah beberapa teman kita yang mungkin saudara kita yang masih malas, masih kurang untuk bisa mengupgrade diri atau mau berbagi dengan saudara kita, termasuk juga saudara kita yang memang masih enggan untuk bisa bersosialisasi. Ini yang menjadi penghambat, yang menjadi bagian yang perlu kita pangkas, perlu kita benahi, dengan harapan nanti semuanya akan terbangunkan, tersadarkan untuk sama-sama mau berkarya, bergotong royong, dan tentunya bersama-sama pula untuk membangun kebaikan dengan harapan akan menuai hasil kelak di kemudian hari, yaitu hasil yang jauh lebih banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, saya rasa secara umum seperti itu, tetap semangat, tetap berkarya, tetap membangun diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan tentunya RT RW kita. Salam maju Indonesia, salam maju RW-ku 21 Rewuluwetan, dan salam merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suyanto SPD atas paparan potensi RW 21. Selanjutnya, penampilan yang akan ditampilkan oleh Adik Sekar yang akan menampilkan sebuah tari, dan juga Saudari Lia yang akan menampilkan sebuah lagu yang berjudul Maju Tak Gentar.
Terima kasih kepada adik Sekar dan juga saudari Lia. Selanjutnya akan ditampilkan kesan dan pesan dari mantan RW, mulai dari Bapak Paiman, Bapak Suyanto, Bapak Purnomo, dan juga Bapak Sutarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjataken kerja dalem Allah ingkang sampun paring rahmat hidayah dumateng kula lan panjenengan sami, sahingga kula ing wekdal menika nembe nandhang sakit. Dangunipun sampun boten gangsal 12 tahun. Pramila monggo bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik kita sedaya sami ngatos-atos wonten kawontenan ing menika nembe wonten penyakit ingkang baru malih. Kula sampun nemani pinten-pinten zaman Jepang, zaman Belanda, zaman Inggris, zaman Orde Baru, zaman sakmenika zaman corona. Sampun pengalaman pinten-pinten zaman. Ingkang paling gawat inggih menika zaman sakmenika, zaman penyakit corona ingkang dangunipun spriki dereng saged mentas. Pramila menika gawat sanget amargi penyakit menika mboten ketinggal, mongko mlastanipun angel banget. Pramila monggo bapak-bapak, ibu-ibu, kula aturi ngatosaken dawuhipun saking pemerintah ngatos-atos kawontenanipun corona menika senajan sampun gawat ampun ngantos dipun lirwakaken. Pramila monggo-monggo sami prihatos sedaya kemawon wonten tirakatan petulasan menika panjenengan sami supados tirakatan wontenipun penyakit corona menika. Monggo-monggo ampun ngantos nglirwakaken dawuhipun saking pemerintah wontenipun patok-patok penyakit corona menika. Monggo sampun cekap semanten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh warga RW 21. Ini saya mantan RW 21 untuk periode yang kedua setelah Pak Paiman. Ini akan sedikit menyampaikan kesan dan kesan. Semoga Bapak dan Ibu sekalian pada kesempatan kali ini diberi kesehatan dan kesempatan sehingga masih bisa melanjutkan apa yang menjadi cita-cita dari warga RW seluruhnya. Selanjutnya kami sampaikan kesan-kesan yang saya alami selama saya menjabat sebagai Ketua RW 21 satu periode. Yang pertama kali saya sangat berkesan atas kerjasama partisipasi dari seluruh warga RW 21. Ini dilihatkan dari kekompakan dalam bergotong royong, dalam bekerja bakti, baik itu untuk membangun sarana dan prasarana yang ada di wilayah RW 21. Juga pada waktu itu, ini saya juga terima kasih sekali kepada seluruh warga RW 21, karena pada waktu itu kita bangun itu selalu minta bantuan baik tenaga, dana, dan sarana yang lain. Karena waktu itu dana dari pemerintah belum seberapa sehingga masih membutuhkan bantuan dana dari masyarakat. Ini sekali lagi saya terima kasih sekali kepada warga RW 21 yang periode saya itu dengan susah payah membantu saya untuk mencari dana sehingga bisa melaksanakan pembangunan RW 21 meskipun masih belum seberapa, belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dan cita-cita seluruh warga RW 21. Sekali lagi terima kasih kepada seluruh warga RW 21. Semoga kekompakan kerjasama yang telah dibina beberapa tahun yang lalu bisa dilanjutkan sampai kapanpun, sehingga kemajuan RW 21 akan lebih bagus,
lebih kelihatan dan bisa meningkatkan kesejahteraan dari seluruh warga RW 21. Ini pesan-pesannya yang berikutnya. Ini kepada seluruh warga RW 21, monggo ditingkatkan kerjasama, kekompakan, gotong royongan, sehingga warga RW 21 tetap solid, kompak sampai kapanpun. Untuk masalah gotong royong, monggo ditingkatkan lagi agar wilayah RW 21 ini kelihatan bersih, rapi, dan tertata. Bila dilihat oleh masyarakat luar, ternyata wilayah RW 21 itu kelihatan rapi, bersih, nyaman untuk dilihat. Terima kasih Bapak dan sekalian, ini pesan dan kesan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kesan saya bahwa saya selaku mantan RW itu warga Rewuluwetan itu cukup mendukung apa program-program saya, dan bergotong royong itu sangat ramai dan memuaskan. Dan untuk pesan saya untuk warga Rewuluwetan, yaitu pemudanya, yaitu untuk mendukung segala pengurusan pemuda, juga pengurus RW. Juga itu untuk masyarakatnya, saya mengajak diri saya sendiri, marilah kita dukung apa yang diprogramkan Bapak RW yang sekarang, yaitu kita dukung, kita bersatu sehingga RW Likur itu maju pesat. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adanya kesan dan pesan, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kepengurusan RW 21 periode tahun 2014 sampai dengan 2015, yang mana yang telah melaksanakan tugasnya program-program RW dengan baik dan juga sudah menghasilkan apa yang sudah kita tentukan di dalam program-program RW, terutama yang sudah kita berhasil dalam melaksanakan tugasnya, sudah kita lalui bersama dalam 5 tahun ke depan, yaitu terutama membuat pengerasan jalan baik di RT 04 maupun 05, dan kemudian pembuatan tutup drainase, dan kemudian juga pembuatan jalan baru juga sudah dikerasi juga di RT 05, juga sudah penambahan kekayaan RW, yaitu pembuatan tenda, dan kemudian juga sudah perbaikan saluran listrik ya, neonisasi di jalan-jalan itu. Dan sekali lagi saya sangat salut sekali kepada seluruh warga masyarakat di RW 21, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, dan anak-anakku yang sudah ikut membantu di dalam pelaksanaan program-program RW 21. Dan kemudian juga sudah membantu apa saja, baik itu dengan pikiran, tenaga maupun biaya. Saya juga sangat ucapan terima kasih. Oh ya, juga sudah membuat kotak jimpitan di RW 21 yang sudah dipasang di tempatnya bapak-bapak maupun ibu-ibu di rumah. Dan juga aku juga ikut mendoakan mudah-mudahan bantuan
Bapak Ibu semuanya nanti juga mendapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan kemudian untuk pribadi saya, seandainya saya dalam menyepui di dalam Ketua RW 21 periode 2014 dan 2000 sampai dengan 2019, kalau ada kata-kata yang kurang pas, ada kesalahan yang saya sengaja maupun tidak, saya atas nama keluarga, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ini untuk pesan-pesan untuk RW 21, RW yang baru yang disepui oleh Bapak Suyanto SPD. Marilah kita bersama-sama untuk kepengurusan yang baru ikut melaksanakan ataupun ikut menyengkuyung di dalam program-programnya RW yang baru. Mudah-mudahan di dalam kepengurusan RW yang baru ini berjalan dengan baik. Apa yang dicita-citakan kita semua tercapai. Dan marilah kita bangun kampung kita, mudah-mudahan tidak ketinggalan dari kampung-kampung yang lainnya. Dan tentunya yang perlu dipikirkan bersama adalah untuk menjaga protokol kesehatan yang sudah ditentukan pemerintah, yaitu adalah untuk menjaga kebersihan, cuci tangan, ya, pakai masker, jaga jarak dan lain-lainnya. Tentunya nanti warga kita biar diberi kesehatan, keselamatan, ketentraman lahir dan batin seluruh warga di RW 21. Dan juga untuk pesan kepada kepengurusan yang baru, terutama kepada Ketua RW, ya, Bapak Suyanto, titip jalan-jalan gang-gang yang belum dicor, marilah kita dipikirkan bersama dan neonisasi. Neonisasi itu supaya warga kita bisa mengenyami apa itu namanya bisa untuk kesejahteraan warga seluruh RW 21. Kelihatannya demikian saja yang bisa saya sampaikan, pesan dan pesan. Oh ya, yang terutama satu ini untuk menjaga kekompakan, ya, kekompakan, kebersamaan antara warga yang satu dengan yang lain, antara bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda semuanya. Marilah kita sengkuyung program-program RW yang baru. Nantinya kita semua sengkuyung, nantinya bisa berjalan dengan baik. Demikian yang saya bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto sukses. Terima kasih kepada Bapak Paiman, Bapak Suyanto, Bapak Purnomo, dan juga Bapak Sutarto. Selanjutnya penampilan yang akan ditampilkan oleh perwakilan pemuda dan juga bapak-bapak yang akan menampilkan akustik. Lihatlah negeri kita yang subur dan kaya raya, sawah ladang terhampar luas, samudra biru. Tapi rataplah negeri kita yang tinggal hanyalah cerita, cerita dan cerita terus cerita.
Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan. Buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya kelam tiada berbintang. Dari derita dan derita menderita. Sampai kapankah derita ini yang kaya darah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Pengangguran merebak luas, kemiskinan merajalela, pedagang kaki lima tergusur teraniaya. Bocah-bocah kecil merintih melangsungkan mimpi di jalanan. Buruh kerap dihadapi penderitaan. Inilah negeri kita, alamnya kelam tiada berbintang. Dari derita dan derita menderita. Sampai kapankah derita ini yang kaya darah dan air mata, yang senantiasa mewarnai bumi pertiwi. Lihatlah negeri kita. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, salam puja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata.
kasih kepada perwakilan pemuda dan juga bapak-bapak. Sebelum menuju acara yang terakhir, kita akan memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Tri Hartopo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para yang kami hormati, segenap tokoh masyarakat khususnya Dusun Ruluwetan, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, di hari memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 ini, marilah kita senantiasa berdoa memohon kepada Allah agar kita semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin untuk meneruskan, melanjutkan generasi para pahlawan kita yang telah gugur di jalan Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya khadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Allahumma ighfir wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal kebaikan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Berikanlah mereka, para pahlawan pejuang bangsa, tempat yang terbaik di sisi-Mu ya Allah. Dan berikanlah kami semuanya yang masih Engkau berikan kehidupan di dunia ini untuk meneruskan generasi yang telah Engkau cita-citakan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju, RW 21 maju, merdeka. Terima kasih kepada Bapak Tri Hartopo. Dengan berakhirnya rangkaian acara kita pada malam hari ini, maka berakhir sudah peringatan Malam Tirakatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-75 di Dusun Ruluwetan RW 21 secara virtual. Saya Dimas Rian Firdausi, pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kekhilafan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!